Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 1-12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada hari Senin 8 Juni 2020 ini berjudul Pilihlah Bahagia. Bacaan diambil dari Matius 5 ayat 1-12. Renungan akan saya mulai dengan kisah yang pernah dikisahkan oleh Anthony de Mello. Kisahnya demikian. Pada suatu pagi ada seorang anak laki-laki sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Lalu dia mendengar kecopak-kecopak. Setelah diperiksa, ternyata ada seekor buaya yang sedang kena jaring. Lalu buaya itu memanggil-manggil, "Nak, tolonglah aku nak, lepaskan jaring dari tubuhku." Anak menjawab, "Tidak mau, nanti kalau aku lepaskan, kamu akan mencaplok aku." Buaya jawab, "Ya tidak mungkin lah nak. Tidak mungkin aku mencelakakan orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Aku selalu mengajarkan anak-anakku untuk berbuat baik meskipun kamu diperlakukan jahat. Dan tidak mungkin aku melanggar omonganku sendiri." Apa kamu bisa dipercaya? Iyalah nak, aku ini selalu mengajarkan yang baik-baik pada anak. Kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik. Maka ini ada kesempatan nak, supaya kamu masuk surga. Anak itu tetap berpikir ragu-ragu, lalu kemudian buaya itu melanjutkan, "Kamu tidak percaya pada omonganku juga tidak apa-apa, asal kamu menolong aku." Anak itu mengatakan, "Aku takut." "Ya sudahlah. Baiklah nak, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau menolong aku juga tidak apa-apa. Tetapi ya sekurang-kurangnya ingatlah nak, aku ini punya anak 5 yang sedang kelaparan. Tadi malam mereka menangis kelaparan. Satu orang aku kira tidur, ternyata sudah pingsan karena lapar. Lalu pagi-pagi aku mengatakan, 'Kamu tidur ya nak, Mama mau keluar cari makan.' Aku bayangan bawa makanan, kemudian anak-anakku senang memakannya. Ternyata aku malah kena jaring seperti ini.
Nasibku dan nasib anak-anakku sedang sial, nak. Kalau tidak mau menolong aku, ya sudah tidak apa-apa. Lalu buaya itu terus menangis, akhirnya anak itu terbujuk, lalu melepaskan jaring dari buaya itu. Tetapi kemudian buaya cepat-cepat mencaplok anak itu. Anak itu protes, "Loh, katanya kamu tidak mau mencaplok saya." Alah, jangan dimasukkan di hati, dunia itu memang begitu itu. Kamu tidak percaya, coba tanya kepada burung yang sedang menangis di dahan itu. "Burung-burung, betulkah kata buaya?" "Betul. Aku tadi sedang cari makan buat anak-anakku yang ada di sarang. Setelah aku pulang bawa makanan, ternyata anak-anakku sudah dimakan ular." Dan ular dengan tenang mengatakan, "Sorry ya burung, aku juga butuh makan. Terus aku bisa buat apa?" Nah, betul kan? Coba tanyakan pada keledai yang tersiok-siok itu. Keledai tua sedang di situ lewat, lalu anak itu tanya, "Keledai, betulkah omongan buaya?" "Betul, aku dulu ya nak, waktu masih muda dikasih makan yang enak-enak, dipuji-puji, dicarikan pacar-pacar yang cantik-cantik. Tetapi sekarang sudah menjadi tua, aku diperlakukan dengan buruk. 2 hari yang lalu aku protes, Tuhan aku lapar dan haus tidak makan. Aku malah dimaki-maki, malah disuruh keluar karena cari makan sendiri sana. Padahal aku tidak bisa cari makan, sudah tua begini. Lalu ngapain kamu di sini?" "Aku menunggu kalau ada binatang buas mau memakan saya, nak. Tadi ada singa lewat, singa tolong makan aku biar cepat mati. Tapi singa jawab, 'Gak mau, dagingmu alot.'" Nah, betul kan? Kata buaya itu begitu. Masih kurang percaya, itu ada kelinci datang. Akhirnya kelinci duduk, lalu kelinci bilang, "Mari kita diskusikan supaya meyakinkan anak itu." "Betul, baik," buaya setuju. Lalu kalau setuju anak itu lepas dulu supaya kita diskusinya bagus. Betul, anak itu dilepas, kelinci teriak, "Lari cepat!" Kemudian kelinci dan anak itu lari bareng. Di jalan anak tanya pada kelinci, "Kok tadi buaya nggak nyabet saya ya dengan ekornya?" "Ya enggaklah, yang kamu lepaskan baru di kepalanya, ekornya masih kena jaring." "Oh iya ya. Omong-omong, kamu mau nggak daging buaya?" "Ya mau. Bilang sama orang kampung supaya memakan daging buaya yang kena jaring itu." Ketika orang kampung sedang memotong-motong buaya itu, lalu anjingnya anak itu jegok-jegok. Setelah ditengok ternyata sedang membunuh kelinci yang sedang menolong anak itu. Saudara-saudara, dunia memang begitu, kata buaya. Tidak usah dimasukkan di hati. Kamu bahagia, kamu marah terhadap kondisi dunia, dunia tetap akan tidak peduli, tetap begitu itu. Marah atau bahagia itu bukan unsur dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Itu pilihan kita. Maka dalam sabda bahagia ketika Yesus berbicara, berbahagialah berarti pilihlah bahagia. Coba kita ambil satu. Berbahagialah orang miskin. Kondisinya sudah miskin, kalau dia tidak bahagia, rugi dua-duanya. Maka pilihlah bahagia. Kalau kamu sudah miskin dan tidak bahagia, salah sendiri, siapa suruh. Mestinya kamu pilih bahagia. Demikian juga makna kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Saudara-saudara, bahagia adalah suatu pilihan. Maka silakan memilih bahagia. Masalahnya bagaimana caranya? Lalu saya mengusulkan satu. Ketika melihat kondisi apa saja, kita bisa mulainya dengan memberi reaksi senyum. Dengan tersenyum, lalu kita akan mudah untuk mengarah pada pilihan bahagia. Gede Prama, ketika kita menghadapi pilihan lebih-lebih yang kita biasa memberikan reaksi sedih spontan,
mengajak orang untuk menyanyikan lagu kanak-kanak. Saudara-saudara, kebahagiaan adalah pilihan kita, pilihan saya, dan pilihan Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.